Saudara, membangun Papua melalui pelatihan dan training. Lembaga Pelatihan Kerja Idaman Karya Mandiri Training Center berkantor Kuala Kencana Timika, Papua Tengah. Sehingga banyak anak Papua sudah dan sedang mengikuti pelatihan alat berat dan permesinan serta berbagai macam pelatihan lainnya. Pimpinan LPKI KMTC Idam Halid menyampaikan inisiatifnya kondisi Papua banyak tamatan sarjana mulai dari SMA, SMK, D2, D3, S1, dan S2 masih banyak yang belum dapat pekerjaan. Jika mereka melamar pekerjaan di perusahaan manapun mereka tidak terima lagi karena tidak mempunyai skill dan kemampuan, sehingga LPKI KMTC hadir untuk mengurangi pengangguran dan membangun sumber daya manusia Papua melalui pelatihan alat berat dan permesinan serta lainnya. Sehingga diharapkan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan serta beberapa kabupaten yang ada di atas tanah Papua yang ada mari bekerja sama untuk bergandengan tangan memajukan di sumber daya manusia di tanah Papua ini. Papua bukan milik orang pendatang tetapi Papua adalah milik kita orang Papua kita sungguh-sungguh, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus sehingga tuannya di atas negerinya sendiri. Jika siapapun datang latihan LPKI KMTC siap melayani membangun Papua melalui pelatihan dan training. Setelah dipakai kelebihan dari pembakaran, dia akan kembali ke tangki. Setelah kembali ke tangki, nah hal itu berkelanjutan selama berkali-kali. Bekas solar yang panas kembali ke tangki, lama-kelamaan semua solar yang tersisa di dalam tangki itu akan menjadi panas. Nah, setelah dingin maka terjadi penguapan. Proses pendinginan itu akan terjadi penguapan. Penguapan uap-uap itu akan menjadi molekul air yang menempel sekitar dinding-dinding tangki solar. Pada saat dingin dia menjadi molekul air dan turun ke pantat tangki. Sebab berat jenis solar sama berat jenis air itu beda. Lama-kelamaan air akan penuh, maka air akan tersedot oleh solar dan masuk ke dalam fuel system yang selanjutnya akan mengganggu operasional dari alat itu. Pertama, mesin akan kehilangan tenaga. Kedua, kalau itu sampai terlalu banyak maka mesin akan mati. Bisa juga terjadi kerusakan pada komponen lain. Seperti itu. Injektor pertama akan rusak karena dia sudah mengisap air. Ingat, sebab solar atau fuel itu juga dia berfungsi sebagai pelumas. Ketika air yang masuk, air sifatnya karat, dia akan merusak komponen yang ada. Seperti itu mungkin penjelasan. Baik, terima kasih. Baik, hari ini sesi kedua dari pelatihan. Setelah dari kelas, maka selanjutnya akan kami berikan materi-materi yang berkaitan dengan fuel system dan sebab akibat oleh terkontaminasinya fuel system di dalam sebuah sistem yang dipakai dalam alat berat. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Baik. Aman, tidak ada kebocoran. Aman, oke, keliling sebelah. Oke. Ya, oke. Oke guys, perkenalkan nama saya Yusuf Pedowai. Saya salah satu peserta dari pemerintah Kabupaten Dogiyai. Di sini kami dikirim dari pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Kami dikirim ke LPK Youth Center Idaman Karya Mandiri Training Center. Barusan saya sudah mengecek P2H apakah layak dipakai atau tidak truk ini, dan ternyata truk ini layak dipakai. Harapan saya ke depan ingin menjadi karyawan PT Freeport atau pertambangan lainnya atau di luar Papua. Memang tadinya saya tidak tahu mengoperasikan alat ini.
setelah saya mengikuti pelatihan di LPK Idaman Karya Mandiri Center. Baru saya bisa mengoperasikan alat ini. Oke, sekarang kita akan lakukan pengoperasian alat ini. Ya, pengecekan ya, apakah ada kelonggaran atau tidak? Semua. Oke, lihat. Asap. Aman. Tidak ada kebocoran. Aman. Oke, keliling sebelah. Oke. Ya. Oke. Oke guys, perkenalkan nama saya Yusuf Pedowai. Saya salah satu peserta dari pemerintah Kabupaten Dogiyai. Di sini kami dikirim dari pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Kami dikirim ke LPK Center Idaman Karya Mandiri Training Center. Barusan saya sudah mengecek P2H apakah layak dipakai atau tidak truk ini, dan ternyata truk ini layak dipakai. Harapan saya ke depan ingin menjadi karyawan PT Freeport atau pertambangan lainnya atau di luar Papua. Memang tadinya saya tidak tahu mengoperasikan alat ini. Setelah saya mengikuti pelatihan di LPK Idaman Karya Mandiri Center, baru saya bisa mengoperasikan alat ini. Oke, sekarang kita akan lakukan pengoperasian alat ini. Pelan-pelan saja. Sini kaca itu sedikit. Baik, selamat siang. Tadi kita sudah mengenal komponen yang faktor Caterpillar 320D. Ya. Sekarang tahap kedua, kita mulai bagaimana mengoperasikan joystick ya, kain bucket, bom naik turun, itu dulu. Nanti kemudian besok baru swing sambil jalan. Oke, silakan.
masukkan kunci kontak. Kasih on. Di sini terlihat para siswa jurusan mekanik. Mereka sedang melakukan mempelajari tentang ukuran-ukuran baut atau kunci, ya, dan spare part. Juga mereka sedang melakukan tentang auto elektrik, ya, tentang bagaimana cara menyambungkan kabel-kabel pada trek. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arius Pijay. Saya adalah peserta pelatihan idaman karya mandiri training center untuk mengambil jurusan heavy duty mekanik. Kami adalah peserta kiriman dari pemerintah daerah Kabupaten Dogiay, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dogiay. Tadinya kami tidak tahu tentang ukuran baut dan kunci-kunci yang diajarkan oleh instruktur. Dan setelah kami belajar sekarang di bidang mekanik atau permesinan, kini kami mulai tahu tentang ukuran kunci dan baut-baut yang diajarkan oleh instruktur mekanik. Harapan kami ingin menjadi seorang mekanik yang profesional dan siap bekerja di perusahaan manapun. Kalau ini siapa? Perkenalkan, nama saya Agustinus Kotopi, peserta dari Dogiay. Nama saya Celestianus Gog, Ya. peserta dari Kabupaten Dogiay. Oke. Untuk mengambil jurusan mekanik Ya. atau permesinan dan auto elektrik. Oke, baik. Lanjut. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Pelatihan bawa eskavator dari Kabupaten Dogiay. Latihan di idaman karya mandiri Training Center. Idaman karya mandiri, oke. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan sekalian yang telah dari Dogiay datang berlatih di LPK idaman karya mandiri dengan baik. 1 minggu di kelas, 2 minggu di lapangan dengan praktek yang telah menghasilkan hasil yang baik. Kami berharap materi dan pelajaran yang diberikan oleh lembaga pelatihan idaman karya mandiri dapat bermanfaat di tempat asal masing-masing. Dan harapan kami semoga proyek pertama ini menjadi pilot project atau motivasi bagi generasi muda Papua, khususnya yang berada di Kabupaten Dogiay dan Paniai pada umumnya dan Papua lainnya. Semoga program ini bermanfaat di kemudian hari membangun tanah Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Prestasi, Yes. mabuk, No. narkoba, No. safety. Yes. Oke. Ya, abang, mainkan. Siapa nama?
Oi, siapa nama? Damianus Waine Davis Waine. Ya. Dari peserta pelatihan dari mana? dari Dogiai. Dari Dogiai. Oke, lanjut. Selamat pagi semua. Ya, guys, saya ingin perkenalkan nama saya Idam Khalid. Saya adalah founder atau pimpinan yang pemilik dari LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja ya, yang dinamakan Idaman Karya Mandiri Training Center. Berlokasi kami di Kompleks PT Freeport Indonesia, ya, Kota Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, ya, Papua. Sekarang sudah masuk ke Papua Tengah. Ya, kalau memang Anda atau saudara ini bertanya ada motivasi apa sehingga saya membuat ini LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja ini. Saya adalah mantan karyawan PT Freeport, masuk tahun 1980 tahun 80, ya, berakhir di 2018, ya, kena furlough. Nah, di situ saya selama ini saya adalah mantan dosen atau instruktur guru di salah satu di Institut Pertambangan yang namanya Nemangkawi, ya, salah satu institut miliknya PT Freeport, ya, yayasan di situ. Dan saya adalah mantan, ya, karyawan Freeport di Departemen Training, dulu namanya Departemen Training. Nah, kemudian jadi Departemen QMS, Quality Management Service, dan kemudian sekarang dijadikan LOD, Learning Organization Development. Ya, saya berakhir dari perusahaan di posisi di departemen itu. Ya, dengan adanya saya berakhir dari perusahaan tersebut, maka di situ timbul ide saya. Ya, saya melihat banyak pemuda-pemuda kita yang sudah tamatan, ya, S1, S2, bahkan tamatan luar negeri, tapi mereka melamar di instansi perusahaan manapun selalu ditolak dengan alasan tidak punya skill. Nah, maka itu saya membuka LPK Idaman Karya Mandiri Training Center ini, dan ada juga beberapa perusahaan yang saya buka LPK, ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang saya buka di Kabupaten Mimika ini untuk sebagai pelopor, ya, untuk membuka agar, ya, untuk tujuan bagaimana mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Mimika. Pak Paus.